yang diem saja di kelas kok bisa lulus dengan predikat cum laude, lulusan terbaik, itu gimana ceritanya tuh? Iya. Selamat datang di kelas tambahan ya, kelas di mana kita bisa ngobrol asik ya, mendengarkan cerita, mendengarkan pengalaman, atau bahkan mungkin bisa ngobrol yang nggak jelas juga nanti ke depannya. Oke, di samping saya sudah ada Ibu Ai Nur Asiah, apa Nur Aisyah? Nur Asia. Nur Asia, Bu Dokter Ai lebih tepatnya ya, karena beliau merupakan lulusan dokter terbaik ya kemarin dengan predikat cum laude. Alhamdulillah, selamat Bu Ai, Bu Dokter Ai. Ya, selamat. Oke, selamat datang Bu Ai. Gimana kabarnya Bu Dokter Ai? Alhamdulillah, terima kasih nih Pak Us ya sudah diundang di podcastnya. Ya. Kelas tambahan ini rasanya ya senang ya. Senang, alhamdulillah ya. Apalagi sekarang sudah plong ya, maksudnya. Plong banget. PR-nya udah betul-betul betul-betul terselesaikan. Kuliah udah, wisuda juga sudah. Sudah, alhamdulillah. Gitu sudah aman. Ya. Tinggal mungkin balik modal ya. Iya, bukan balik modal. Tinggal setelah kuliah ini apa yang harus dilakukan. Betul. Pertama keilmuannya ya. Keilmuannya supaya bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, terutama mungkin kalau di kampus oleh mahasiswa. Betul. Apa di masyarakat juga. Nggak hanya sebatas gelar dokter, itu berat sekali loh bagi saya. Ya. Kelihatan tadi agak sedikit miring kayaknya. Miring ya, Minggu apa ya? Gitu. Itu berat sekali ya yang gelar itu. Gitu. Oke, gelar dokter ya. Mungkin ya pasti ada ya culture shock-nya juga, yang tadinya mungkin dari S2 ke S3 itu kan pasti ada, wah kok gini ya. Alhamdulillah cuman mungkin apa itu dari segi pengembangan karir juga mungkin kan ke depannya ini Bu Dokter Ai itu bakal jadi apa, harus jadi apa gitu kan. Iya. Pasti ada kepikiran kan. Tidak mungkin kalau misalkan yang tadinya mungkin pemikiran S2 sama dengan pemikiran S3 sekarang kan. Iya. Pastilah ada mungkin, wah ini saya harus ngapain nih gitu kan. Gimana nih Bu Dokter Ai? Iya betul. Jadi memang pas dapat gelar dokter itu tantangan besar juga ya bagi saya. Dokter muda ya mungkin ya. Dokter. Karena usianya masih muda juga. Masih muda aja ya. Kok masih muda aja ya? Kayak kepaksa gitu ya. Udah tua ya. Udah kelihatan kok. Kayaknya udah tua banget. Enggak. Ya. Masih muda lah, masih muda. Iya masih muda aja. Jadi memang gelar dokter itu tentunya tadi menjadi sangat berat bagi saya gitu. Karena terus terang aja dokter itu tidak ada cita-cita dari dulu ya kuliah S3. Tidak pernah terbersit dari dulu. Sekali dari dulu ya mau kuliah S3 betul. Ya nggak ada terbersit sama sekali gitu. Paling waktu itu sampai S2. Kalau S2 mah ada gitu ya. Kalau S2 ada. Kalau untuk S3 kayaknya udah hopeless banget. Nah gitu, apalagi nggak mungkin kayak gitu ya. Dengar kan S3 tuh harus jurnal Scopus gitu kan ya. Gitu. Terus ada sidang terbuka gitu. Nah kayaknya tuh kayaknya gimana udah gitu. pesimis duluan. Udah pesimis duluan gitu. Orang kalau publikasi aja paling Sinta gitu kan ya. Belum pernah sama sekali ke Scopus gitu. Itu apalah Scopus gitu kan ya, nggak ngerti gitu kan sama sekali. Kalau yang pas gitu. Sinta itu Jojonya di bawah nggak sih? Iya. Sinta Jojo gitu kan. Ya. Dasar kau kayak meracun. Iya gitu. Iya betul. Jadi apa gitu ya Scopus. Jadi itu tantangan besar juga ya, harus bisa tembus Scopus gitu. Dan yang sangat saya juga kaget gitu ya, rasa-rasanya itu benar-benar bersyukur ketika apa yang sekarang didapatkan itu ya gelar dokter itu tanpa ujian terbuka ternyata bisa tembus Scopus kedua. Gitu. Dan itu kan saya tadi belum pernah sama sekali mengenal Scopus di awal. Yang awalnya ya, yang awal belum awam banget gitu, nggak tahu namanya Scopus tuh ya gitu tuh ya, belum juga kalau lihat harga-harganya sekian puluh juta ya kayaknya udah aja ya gitu. Tapi ternyata kok bisa sampai tembus
Scopus Q2 gitu. Itu Insya sangat Allah. benar-benar Rezeki kayaknya anak solehah kayaknya ini bukan saya gitu. Iya. Kalau melihat ya kemampuan saya kayaknya nggak bisa tembus sampai nggak, segitu. diri gitu sendiri kan, pun ya. nggak nyangka, Nggak gitu, nyangka nggak expect, gitu. gitu kan. Gitu kan ya, Masya Allah kok bisa gitu kan ya sampai gitu. Malah ketika submit terus diterima dan itu reviewnya itu sedikit sekali. Minor, bener. Minor, saya tuh sampai netesin air mata gitu. Ini bener karena emang nggak nggak sampai nyangka banget nggak nyangka gitu ya. Ya Allah, sampai ternyata saya bisa gitu, saya mampu gitu. Iya bener ya Allah gitu kan ya. Itu yang benar-benar membuat saya ya Allah, alhamdulillah udah nolongin gitu. Karena kalau lihat kemampuan saya tuh nggak bisa sampai ke sana. Gitu. Jadi pokoknya setiap kali mau mengerjakan apa-apa itu gitu kan ya, selalu ya Allah temenin. Permudah ya Allah. Temenin ya Allah kalau mengerjakan. Jadi kalau mau berangkat ke kampus, mau konsul, mau ngerjain apa gitu ya, jurnal untuk Sabi ya Allah temenin, temenin karena nggak mampu gitu. Masya Allah ya, di luar prediksi gitu kan. Iya. Gitu. Malah kan yang justru yang tadinya mungkin dari pribadi pun hampir tidak ada cita-cita untuk melanjutkan kuliah ke S3. Malah kok tiba bisa jadi lulusan terbaik itu pun kayaknya udah, aduh kok ini kayaknya udah skenario-nya Allah. Itu hadiah Allah tuh udah besar banget gitu tuh ya, yang tadinya emang sama sekali nggak kepikiran, nggak kepikiran lagi, nggak niat sama sekali. Pas ada kesempatan lanjut kuliah S3 ya, dokter, tiba-tiba kok jadi lulusan terbaik, itu bonusnya udah melebihi kayaknya gitu. Iya, makanya melebihi dari doa kayak gitu ya. betul. Melebihi dari doa gitu ya. Ya, oke. Kebetulan kan Bu Dokter Ai, saya sampai kelupaan terus nih gelar dokternya karena baru juga kan ya. Perlu adaptasi lah gitu ya. Mohon dimaafkan ya. Ya, jadi Bu Dokter Ai ya, kebetulan kan ketika mungkin sedang melaksanakan kuliah di S3, Bu Dr. Ai juga sembari mungkin sambil mengerjakan kegiatan lain seperti mengajar juga gitu kan. Itu cara membagi waktunya, mengingatkan dari segi jarak juga ya, jauh gitu kan. Jauh, iya betul. Gitu. Dari segi waktu pasti itu wah kayaknya ini banget gitu. Nah, gimana cara membagi waktunya tuh? Itu ya pada saat saya kuliah ya sambil di kampus juga ya gitu. Nah, itu betul-betul memang harus menguras waktu banyak. Betul. Di kampus dikejar-kejar harus kuliah, belum ada kegiatan bimbingan yang lainnya kan, gitu. Pernah suatu saat ya sambil di jalan bimbingan gitu ya, sambil kuliah ngejum gitu kan ya. Sambil ngejum. Jadi harus multifungsi ya, harus segala bisa aja. Gitu ya. Terus kalau misalkan saya harus ke Solo, berarti kan yang di sininya ya mau nggak mau gitu kan, saya harus mereschedule gitu kan ya. Gitu. Jadi harus benar-benar manajemen waktunya itu benar-benar diatur. Terkadang juga mungkin ada dadakan jam-jam dadakan gitu ya. Itu gitu. Juga harus putar otak juga gitu kan. Kadang ya di kampus juga sampai sore, betul, kadang sampai jam ya 9 malam kayak gitu. Bukan sore lagi itu malam. Gitu. Terus udah gitu ya malamnya bergadang juga. Itu kalau nggak sampai bergadang kayak gitu mungkin nggak cukup waktunya untuk mengerjakan tugas disertasinya, nggak akan selesai gitu. Tapi kayaknya yang begadang ini dibolehin Bang Roma deh. Jangan begadang kalau tiada artinya. Ini kan berarti ada artinya nih. Jadi boleh ya. Apalagi hasilnya kan betul-betul gitu. Jadi ini. kalau nggak ditambahin sampai sore, sampai malam mungkin nggak akan kekejar. Gitu. Jadi memang butuh waktu ekstra kalau kitanya memang ya sudah bekerja seperti ini dengan banyak agenda di kampus gitu. Ya. Nah. Ya, oke, ya itu ya. Berarti ya alhamdulillah masih bisa diselesaikan dengan baik lah gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, Bu Dokter Ai ini mengingat nih untuk zaman sekarang ya. Lagi-lagi saya bicara zaman sekarang karena memang lagi zaman now tuh emang beda banget gitu kan. Apalagi dengan dunia digital, dengan apapun itu kan. Nah, itu mungkin ada pesan-pesan dari Bu Dokter Ai nih untuk para mahasiswanya mungkin ya, karena kan ini nih ya sebagai pemberitahuan bahwa Bu Dokter Ai itu adalah sebagai
Kaprodi S1 Kebidanan Universitas Bakti Husada Indonesia. Ya, betul kan? Iya. Kaprodinya ya. Ya, oke. Nih, jadi Bu Dr. Ai ya, Kaprodi S1 Kebidanan. Ya. Oke, jadi khusus bidan-bidan menanganinya khusus nih. bidan-bidan. Nah, saya ingin tanya nih, apa nih ada pesan khusus dari Bu Dr. Ai untuk anak asuhnya gitu, anak didiknya gitu, anak didiknya lah gitu. Iya. Dalam menghadapi dunia kerja terutama mungkin dunia ya. kerja ya. Oke, pesannya nih untuk seluruh mahasiswa, terutama mahasiswa S1 Kebidanan. Ya, yang pertama mahasiswi ya, karena siapa semua. Yang pertama adalah untuk menghadapi sekarang skripsi, kemudian nanti dunia kerja, itu yang pertama adalah harus kerja keras. Ya, itu kerja keras yang harus dimaksimalkan, ya gitu. Karena tanpa kerja keras, apalagi leha-leha itu nggak bisa mencapai apa yang kita inginkan, gitu. Terus yang keduanya adalah kita harus banyak berdoa, gitu, meminta apa yang telah kita ikhtiarkan dengan maksimal betul. Untuk mendapatkan ridhonya Allah. Betul betul. Karena ya saya tadi ya yang saya alami, kerja keras itu adalah sebagai ikhtiar saja sebagai hambanya Allah gitu. Iya, karena betul. yang menentukan kamu jadi terbaik harus diimbangi enggaknya, juga. iya, terbaik enggaknya itu kan hasil itu gimana kekuasaan Allah gitu. Makanya selain dari kerja keras, yang keduanya adalah harus banyak berdoa. Ya. Terus yang ketiganya juga apabila menghadapi ya nanti dunia kerja ataupun sekarang ya gitu, dan jangan lupa untuk bersedekah juga. Iya, betul. Gitu. Dan bersyukur juga ya Sedekah, dengan apa yang sudah didapatkan gitu ya. Ya, bersyukur dan bersedekah itu ya mungkin berbagi ya. Pada saat perkuliahan dulu saya S3 itu setiap pagi subuh gitu kan ya, usahakan tiap hari gitu, entah itu berapa, pokoknya setiap berapapun itu. Berarti ikhlas. Niatkan ya Allah, dengan sedekah pagi ini menjadi wasilah untuk kemudahan saya lulus S3. Ya. Nah, terus juga yang ketiga, yang keempatnya adalah harus berbanyak bersyukur. Bersyukur atas apa pencapaian meskipun itu hal kecil, gitu. Hal kecil mungkin menurut kita, tapi menurut mereka yang itu mungkin hal-hal besar juga kan, gitu. Berbeda itu, lah gitu. Betul sekali, harus banyak bersyukurnya, gitu. Dan yang terakhirnya harus minta ditemani sama Allah itu. Tetap ya. Ya, ditemani karena Allah yang memudahkan loh, bener gitu. Ya, iya benar. Ketika saya itu terkadang memang di luar logika juga gitu ya. Ternyata ada tiba-tiba, contohnya di luar apa? Nurul. Oh, di luar Nurul. Waktu itu Nurul ya. Iya. Nalar ya, di luar nalar. Iya benar. Ya Allah, alhamdulillah. Dipermudah lah ya Bu ya. Ada meskipun hal penghapus. Iya, kecil kan menghapus. Menghapus, tapi ya Allah itu. Kalau saya di sini sih gampang Bu. Saya tinggal minum, nanti editor yang edit di sini ada gitu. Misalkan kayak, apa gitu tuh. Iya benar gitu. Ya Allah, aku gitu. PR kayaknya editor ya. Itu. Ketika mau ke Solo, gimana ini belum ada uang? Tiba-tiba Bu, ini ada amplop. Ya alhamdulillah. Itu hal-hal tak terduga gitu ya. Kadang tuh bikin merinding gitu ya. Hal kecil kayak gitu. Jadi benar-benar ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Gitu, makanya itulah ikhtiar harus maksimal. Sedekah, bersyukur, dibarengi dengan doa lah gitu ya. Gitu, karena semuanya kan Allah yang ngatur, Allah yang nolong. Betul, setuju. Oke. Bu Ai, Bu Dokter Ai, saya sampai lupa ya. Sebenarnya Bu Dokter ini kalau di era sekarang tuh memang lagi lagi banyak dicari. Lagi banyak dicari siapapun di belahan dunia manapun. Karena namanya AI. Oh iya. Bu Dokter AI bisa ini. Membantu juga. Makanya ini jadi lulusan terbaik karena beliau itu AI ya. juga betul ya. AI mau juga nanya apapun ke Bu Dokter AI, Bu Dokter AI. Gitu. Pasti jawabannya ada. Nah, komplit. Iya, ya. Komplit mau apa gitu ya. Aduh, Bu Dokter AI ya, Dokter AI. Ya gak beda jauh lah ya Bu ya. Oke, Bu Dokter AI, saya mau tanya nih, ke depan ada rencana apa nih?
ke depan untuk rencananya yang pertama adalah ingin lebih kepada mengembangkan hasil penelitian saya gitu, karena waktu itu kan banyak sekali nih jadinya tuh ya tugas-tugas setelah selesai disertasi itu dari pesan dari pembimbing nanti bisa mengembangkan hasil disertasi, bisa diaplikasikan di dunia ini gitu, ya. lebih, makanya yang pertama ya pengen mengembangkan penelitian hasil dari disertasi saya untuk supaya tidak berhenti sampai kuliah sampai S3. kuliah, jadi kan Gitu. tidak percuma Ya, gitu tidak kan. percuma Betul juga betul. Mudah-mudahan bisa. dimudahkan Bu Ai. Amin ya Allah, dikasih jalan ya Amin amin amin. Pasti. untuk penelitian, terus juga untuk pengabdian masyarakatnya Betul. apa gitu kan ya. Jadi saya punya map gitu kan untuk bisa diaplikasikan nanti di masyarakat gitu ke depannya. Ya. Masya Allah. Mudah-mudahan lancar, Amin. dipermudah, ya, digampangkan segala urusannya, Bu Ai. Amin amin. Terima Oke, kasih. Bu Ai, terima kasih. Bu Dr. Ai, Sama-sama. Bu Dr. Ai Nur Asiah ya. Saya suka Udah belibet Bu Ai nih. aja nggak Bu apa-apa. Dr. Ai aja deh, ya, biar lebih akrab. Kayaknya Biar juga ketularan waktu juga. Rasanya udah tua gitu ya. Enggak lah. Kan ada Bu Dokter muda juga kan. Tapi kan nggak disebut dokter muda gitu kan ya. Bu Dokter muda Ai gitu. Panggilannya Bu Dokter muda Ai ya. Ya Bu Dokter Ai ya, mudah-mudahan urusan kedepannya dipermudah ya, diperlancar, digampangkan segala urusannya. Amin. Terima kasih sudah mau mampir nih di kelas tambahan, sudah memberikan inspirasi Sama-sama. juga bagi Semoga teman-teman. bermanfaat, Amin ya, amin amin bagi amin yang amin. mungkin menyimak podcast kali ini. Amin Bisa amin jadi amin. inspiratif meskipun ya hanya sedikit gitu ya. Iya, karena kalau kelamaan nanti kita udah nyampe Solo lagi. Nah, iya. Pengalaman kan lama perjalanan ke Solo iya, gitu ya. Betul. Oke, baik Bu Ai, saya ucapkan terima kasih banyak sudah Sama-sama, berkenan Pak. hadir di kelas tambahan ya. Ya. Jangan lupa tetap tebarkan kebaikan ke semua orang. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa terus nonton kelas tambahan di Info UBHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.